Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Andika Gunawan, mahasiswa program studi Informatika Universitas Siberasia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Evolusi Memori Single RAM, Dynamic RAM hingga saat ini. Topik ini menarik karena memori komputer adalah salah satu komponen inti yang menjadi landasan kemajuan teknologi informasi modern. Tanpa memori yang cepat, efisien, dan andal, perangkat yang kita gunakan sehari-hari seperti smartphone, laptop, atau bahkan superkomputer tidak akan bisa berfungsi seperti sekarang. Penelitian ini tidak hanya akan membahas sejarah perkembangan memori komputer, tetapi juga tantangan-tantangan yang muncul di sepanjang perjalanannya. Saya akan mengeksplorasi solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan di masa depan, terutama mendukung big data, kecerdasan buatan, dan komputasi awan. Selanjutnya, pendahuluan. Memori komputer memainkan peran fundamental dalam sistem komputasi modern. Bayangkan, jika komputer kita tidak memiliki memori yang cepat, semua proses akan melambat, mulai dari membuka aplikasi hingga menjalankan simulasi yang kompleks. Itulah mengapa memori menjadi sangat penting, baik untuk konsumen biasa maupun industri teknologi tinggi. Namun, evolusi teknologi memori komputer bukan tanpa tantangan. Salah satu masalah terbesar adalah konsumsi daya. Memori seperti DRAM, misalnya membutuhkan daya konstan untuk menyegarkan data yang menambah beban operasional di pusat data. Selain itu, ada masalah skalabilitas. Teknologi semikonduktor yang telah menjadi dasar pengembangan memori mulai mendekati batas fisiknya. Miniaturisasi transistor menghadapi tantangan teknis seperti kebocoran arus dan kestabilan material. Keamanan data juga menjadi perhatian utama, terutama dalam era cloud computing. Serangan seperti Rohammer menunjukkan bahwa teknologi memori modern tetap rentan terhadap eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan-tantangan tersebut serta mencari solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berkelanjutan bagi perkembangan teknologi informasi di masa depan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis dampak konsumsi daya tinggi pada teknologi memori, terutama pada perangkat mobile dan pusat data. Misalnya, pada pusat data skala besar, konsumsi daya untuk memori saja dapat mencapai 30% dari total energi yang digunakan. Ini tidak hanya memengaruhi biaya operasional, tetapi juga kontribusi terhadap emisi karbon. Yang kedua, mengidentifikasi kendala skalabilitas memori. Kita tahu bahwa hukum Moore mendekati batasnya. Semakin kecil transistor, semakin sulit menjaga kestabilan dan efisiensinya. Semakin sulit menjaga kestabilan dan efisiensinya. Penelitian ini akan mengeksplorasi alternatif seperti arsitektur 3D, stacking, dan penggunaan material baru. Yang ketiga, mengeksplorasi tantangan keamanan data. Di era komputasi cloud, serangan terhadap memori dapat membahayakan data pengguna. Penelitian ini akan mempelajari serangan-serangan tersebut dan mencari cara untuk meminimalisir risiko. Penelitian ini akan mempelajari serangan-serangan tersebut dan mencari cara untuk meminimalisir risiko. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk pengembangan teknologi memori. Tujuannya adalah untuk menciptakan memori yang tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih hemat energi, lebih aman, dan lebih terjangkau. Selanjutnya, tinjauan pustaka, RAM atau Random Access Memory.
adalah salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Fungsinya adalah sebagai penyimpanan data sementara yang memungkinkan perangkat bekerja dengan cepat. Namun, tahukah Anda bagaimana evolusi RAM telah berlangsung selama puluhan tahun? Dari sirkuit kuno hingga chip super cepat, perjalanan RAM sungguh menakjubkan. RAM, atau Random Access Memory, telah berkembang pesat. Break time 1950-an, kita punya memori inti magnetik yang lambat dan besar. Maju cepat ke tahun 1970-an, dan DRAM, Dynamic RAM, muncul, merevolusi komputer dengan kecepatan dan efisiensinya. Tapi kita tidak berhenti di situ. Di tahun 1990-an, SDRAM, SYNCRAM, Cygnus DRAM, mengambil alih, sinkron dengan clock CPU, untuk meningkatkan kinerja. Ini membuka jalan bagi DDR, Double Data Rate, RAM di tahun 2000-an, menggandakan kecepatan transfer data kita. Hari ini, kita berada di DDR5, yang menawarkan kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar. Dan masa depan, RAM kuantum mungkin akan segera hadir. Break time 0.5. Jadi, saat komputermu memproses tugas dengan cepat, kamu tahu siapa yang harus berterima kasih. RAM. Teruslah menjelajah. Yang pertama, generasi awal magnetic memory. Perjalanan RAM dimulai pada tahun 1940-an hingga 1950-an, ketika komputer pertama kali menggunakan magnetic core memory. Teknologi ini menggunakan cincin-cincin magnetik kecil untuk menyimpan data dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Meskipun inovatif pada masanya, magnetic core memory memiliki banyak keterbatasan. Antara lain, harganya mahal, lambat, dan membutuhkan ruang yang sangat besar. Yang kedua, RAM semikonduktor, SRAM dan DRAM. Pada tahun 1960-an, RAM berbasis semikonduktor mulai menggantikan magnetic core memory. Ada dua jenis utama, SRAM atau static RAM, yang menyimpan data menggunakan flip-flop elektronik, atau DRAM atau dynamic RAM yang menyimpan data menggunakan kapasitor kecil. SRAM lebih cepat, tetapi mahal dan hanya digunakan untuk aplikasi tertentu, seperti cache processor. Sementara itu, DRAM menjadi pilihan utama karena lebih murah dan memiliki kapasitas lebih besar. Meskipun lebih lambat karena harus disegarkan secara berkala. Yang ketiga ada SDRAM dan revolusi kecepatan. Memasuki tahun 1990-an muncul SDRAM atau Synchronous DRAM. Berbeda dengan DRAM konvensional, SDRAM dapat bekerja sinkron dengan clock CPU, sehingga mampu meningkatkan efisiensi kerja komputer. SDRAM adalah dasar dari RAM modern, membuka jalan bagi teknologi yang lebih canggih. Yang keempat, DDR-RAM dan perkembangannya. Di awal 2000-an, dunia mulai mengenal DDR-RAM atau Double Data Rate RAM. DDR memungkinkan transfer data 2 kali lebih cepat dibanding SDRAM, karena dapat membaca dan menulis data dalam satu siklus clock. DDR terus berevolusi menjadi DDR2, DDR3, DDR4, hingga DDR5 yang digunakan saat ini. Setiap generasi menawarkan kecepatan lebih tinggi, konsumsi daya lebih rendah, dan kapasitas lebih besar. Sebagai contoh, DDR4 yang populer hingga kini memiliki kecepatan hingga 3200 MHz. Sedangkan DDR5 bahkan mampu mencapai 7200 MHz atau lebih. Yang kelima, inovasi modern, LPDDR dan HBM. Selain DDR, ada juga LPDDR atau Low Power DDR, yang dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. LPDDR mengutamakan efisiensi daya tanpa mengorbankan performa. Lalu ada HBM atau High Bandwidth Memory yang digunakan dalam aplikasi berat seperti AI dan gaming. HBM menawarkan bandwidth sangat tinggi dan konsumsi daya rendah, menjadikannya ideal untuk GPU kelas atas dan superkomputer. Yang keenam ada masa depan RAM.
Teknologi RAM terus berkembang. Salah satu inovasi masa depan adalah memori berbasis teknologi 3D stacking yang memungkinkan kapasitas besar dalam ukuran fisik yang kecil. Selain itu, penggabungan antara RAM dan penyimpanan permanen seperti yang terlihat pada teknologi Intel Optane juga akan mengubah cara komputer mengolah data. Dari magnetic core memory hingga DDR5 dan teknologi futuristik lainnya, evolusi RAM adalah cerita tentang bagaimana manusia terus mendorong batas teknologi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. RAM tidak hanya menjadi saksi, tapi juga penggerak utama perkembangan dunia komputasi. Jadi ketika Anda merasakan komputer yang cepat dan responsif, ingatlah bahwa di balik layar RAM memainkan peran besar dalam performa tersebut. Namun, meskipun teknologi memori terus berkembang, tantangan baru selalu muncul. Misalnya, meningkatnya kebutuhan akan kapasitas memori dalam pelatihan model AI besar untuk menuntut inovasi yang lebih radikal. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Ini berarti saya mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan industri. Tahapan penelitian meliputi satu, yaitu pengumpulan data. Saya fokus pada tren teknologi terkini seperti quantum memory dan material baru seperti graphene. Dua, analisis data. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tantangan dalam pengembangan teknologi memori. Yang ketiga, eksplorasi solusi. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan inovasi yang dapat menjawab tantangan konsumsi daya, skalabilitas, dan keamanan. Selanjutnya, tantangan memori komputer. Ada 4 tantangan utama, yaitu yang pertama, konsumsi daya tinggi. Misalnya, memori DRAM membutuhkan daya terus-menerus untuk menjaga data. Hal ini menyebabkan biaya energi yang tinggi, terutama di pusat data besar. Yang kedua, skalabilitas. Transistor semakin kecil, tetapi ini membawa risiko seperti kebocoran arus dan kestabilan material. Yang ketiga, keamanan data. Serangan seperti Rowhammer membuktikan bahwa teknologi memori modern masih rentan. Penyerang dapat mengakses atau merusak data pengguna. Yang keempat, kebutuhan memori untuk AI dan Big Data. Aplikasi seperti machine learning membutuhkan akses data yang sangat cepat. Ini menjadi tantangan besar bagi teknologi memori saat ini. Selanjutnya, solusi inovatif. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa solusi inovatif dapat diterapkan. Seperti yang pertama, caching berbasis AI. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, sistem dapat mengelola cache lebih efisien. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, sistem dapat mengelola cache lebih efisien, mengurangi latensi dan konsumsi daya. Yang kedua, quantum memory. Teknologi ini menawarkan potensi untuk mengatasi batasan kapasitas dan efisiensi daya. Yang ketiga, material baru. Graphene dan nanotube karbon dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi memori modern. Yang keempat, arsitektur 3D stacking. Dengan menyusun lapisan memori secara vertikal, kapasitas dapat ditingkatkan tanpa memperbesar ukuran fisik chip. Selanjutnya, output dan target capaian. Penelitian ini menghasilkan laporan yang memuat 1. Analisis tantangan, meliputi konsumsi daya, keamanan, dan skalabilitas. Yang kedua, rekomendasi solusi untuk menciptakan teknologi memori yang efisien dan aman. Target utama adalah mendukung pengembangan teknologi memori yang relevan dengan kebutuhan industri dan akademisi, serta membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, penutup. Sebagai penutup, evolusi memori komputer adalah perjalanan yang panjang, yang penuh tantangan dan inovasi. Dengan memahami masalah yang ada, kita dapat menciptakan solusi yang relevan untuk masa depan. Ya, terima kasih.
Segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.